Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Amelia Rahayu, selaku moderator dari kelompok 8. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain mengenai presentasi kita yang udah kita upload di YouTube. Untuk itu, kita langsung masuk saja ke materinya. Pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 akan dijawab oleh Fatma Ambar. Untuknya saya persilahkan. Baik, kepada moderator yang telah memberikan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Fitri. Yang pertama, apakah dalam perang atau konflik HAM masih berlaku? Contohnya, TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNBP. Apakah ini pelanggaran HAM? Jawabannya, tindakan Tentara Nasional Indonesia terhadap pembebasan nasional Papua Barat atau organisasi Papua Merdeka tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena TNI di sini memiliki tugas untuk menyelamatkan warga sipil dari teror dan serangan yang dilakukan oleh TPNBP atau OPM. Dalam rangka menjalankan fungsi TNI berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tindakan Tentara Nasional Indonesia ini dapat tergolong sebagai pelanggaran HAM apabila dalam baku tembak tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum humaniter yang mengatur tentang perang sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta negara Republik Indonesia dalam seluruh konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Yang dimana melalui ratifikasi ini, Indonesia mengakui ketentuan ataupun rambu-rambu dalam berperang. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 yang diwakilkan oleh Siti Fauziah. Apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hak asasi manusia? Yang pertama, pemerintah telah mengupayakan dengan membentuk Komnas HAM yang tugasnya untuk melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah hak asasi manusia. Kemudian dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Terdapat pengadilan HAM yang telah terbentuk untuk mengadili para pelanggaran HAM. Pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Bagaimana Fitri dan Siti Fauziah, apakah puas dengan jawabannya? Sudah jelas, Fatma. Terima kasih. Terima kasih, Barang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatma Ambar telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh Amalia Anissa. Untuknya, saya persilahkan. Mohon maaf, karena Amalia Anissa ada gangguan teknis. Untuk itu, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Fatma Ambar. Untuknya, saya persilahkan. Ada izin menjawab pertanyaan dari Yeni Mulyani, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya,
Dalam macam-macam hak asasi manusia, terdapat beberapa sosial dan budaya. Mengapa perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial budaya itu penting dan siapa saja yang berperan dalam melindungi hak-hak tersebut? Jawabannya, hak asasi manusia dalam bidang ekonomi itu sangat penting karena hak asasi manusia di bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah, dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Jadi, jika hak itu tidak terpenuhi, maka akan semakin banyak pengangguran dan akan banyaknya ketidakadilan yang ada di lingkungan pekerjaan. Kemudian, hak sosial budaya jika tidak dipenuhi akan memberikan dampak buruk. Contohnya, penggusuran paksa dapat mengakibatkan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan menghancurkan jaringan sosial serta memberi dampak psikologis yang lebih buruk. Kekurangan gizi memiliki dampak kesehatan yang tidak jelas, terutama bagi balita. Keadaan ini mempengaruhi seluruh organ tubuh mereka sepanjang hidupnya, termasuk dalam perkembangan otak, hati, jantung, dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, siapa yang berperan dalam penegakan hak asasi manusia di bidang sosial dan budaya? Pemerintah juga ikut berperan dalam penegakan ini. Bagaimana Yeni? Apakah puas dengan jawabannya? Kalau perannya itu seperti apa ya? Contohnya. Bisa diulangi nih? Tadi kan pemerintah itu berperan ya dalam melindungi hak-hak yang tadi disebutkan. Nah, terus contoh perannya itu seperti apa ya? Izin menjawab ya. Nah, untuk kalau di bidang ekonomi, peran pemerintahnya tuh seperti apa sih dalam menegakkan HAM? Kan pemerintah tuh mengatur kayak undang-undang tentang buruh, kayak kemarin Omnibus Law gitu. Nah, pemerintah tuh berperan dalam membentuk undang-undangnya, kayak minimal upah gaji karyawan berapa sih gitu. Jadi, pemerintah tuh nggak langsung kayak membuka lapangan pekerjaannya kayak gitu, enggak. Cuman pemerintah mengatur dalam undang-undang gitu. Jadi, membuat undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalam bidang ekonomi seperti itu. Nah, kalau untuk sosial dan budaya, pemerintah itu sama gitu ya. Pemerintah membuat kayak jaminan sosial gitu loh, kesehatan untuk masyarakatnya. Seperti itu menurut kelompok kami gitu. Gimana ya nih, ada yang ditanyain lagi gak? Oke, baik, cukup. Terima kasih, Rindi. Baik, terima kasih ya nih. Baik. Terima kasih kepada Fatma Ambar telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 4, 5, dan 6 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Dalam penjelasan presentasi, dijelaskan mengenai kasus pelanggaran HAM, yaitu kasus G30 SPKI, Trisakti, dan pembunuhan Munir. Dan kasus tersebut merupakan kasus HAM berat yang belum terselesaikan. Mengapa kasus tersebut belum terselesaikan, dan apa kendala pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang pertama itu tragedi G30 SPKI. Intinya, peristiwa G30 SPKI ini termasuk makar dan tidak dapat memasukkan peristiwa makar G30 SPKI dan segala akibatnya sebagai pelanggaran HAM berat. Peristiwa G30 SPKI ini jelas perbuatan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah pada pasal 107 KUHP. Pada tempus delitsi makar PKI tahun 1965 yang diberlakukan adalah hukum positif yang sah, yaitu ketentuan tentang makar yang diatur dalam buku kedua bab 1 KUHP
tentang kejahatan terhadap keamanan negara dan PNPS nomor 11 tahun 1963 tentang subversi yang juga masih berlaku secara sah di dalam wilayah NKRI ketika itu. Proses peradilan terhadap mereka yang melakukan dan turut membantu dalam makar telah diadili dan dijatuhi hukuman serta eksekusi telah selesai dilaksanakan berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi untuk peristiwa G30 SPK ini termasuk makar, jadi belum bisa terselesaikan karena pada saat itu juga ada aturan tentang makar gitu. Yang kedua itu untuk tragedi Trisakti. Nah, untuk tragedi Trisakti itu kendala ada di pemerintahnya sejak tahun 1998, udah banyak cara yang ditempuh, udah mendesak pemerintah agar mengambil sikap. Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan, tapi berkas yang diajukan itu sudah dikembalikan 3 kali oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai alasan gitu. Jadi belum bisa terselesaikannya itu karena kendala dari pemerintahnya juga. Yang ketiga itu pembunuhan Munir. Sama halnya dengan tragedi Trisakti, pembunuhan Munir juga itu pemerintah itu tidak mau ambil sikap gitu. Persoalan penyelesaian Munir, maksudnya kan Munir itu udah tahu siapa pelakunya, tapi nggak diselesaikannya itu karena adanya kemauan politik gitu di negaranya. Jadi kasus pembunuhan Munir dan Trisakti tidak selesai itu karena ada kendala di pemerintahnya, seperti itu. Bagaimana Galuh, apa ada yang kurang mengerti? Udah Rindi, cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih Galuh. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Eva. Apa saja instrumen hukum HAM di Indonesia dan apakah instrumen HAM di Indonesia sudah cukup untuk melindungi HAM di Indonesia? Baik, saya akan menjawabnya. Instrumen hukum HAM di Indonesia itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, ketetapan MPR tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Economy, Social and Cultural Rights atau Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, apakah instrumen HAM sudah cukup melindungi HAM di Indonesia? Menurut kelompok kami, instrumen HAM tidak cukup untuk melindungi HAM yang ada di Indonesia karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan seperti kasus-kasus HAM yang ada di masa lalu seperti G30 SPKI, tragedi Trisakti, dan juga pembunuhan Munir. Seperti itu, Eva, apakah cukup? Cukup, Vindi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eva. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Puji Hayati. Yang pertama itu bagaimanakah perbandingan pengaturan pasal tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang 1950 dengan Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945, yang pertama itu pembukaan terdiri dari 5 alinea, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu Undang 1945 terdiri dari 14 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga mengenai bentuk negara kedaulatan di Undang-Undang 1945, yaitu negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, itu di pasal 1 ayat 2. Nah, untuk di Konstitusi RIS, yang pertama itu sistematika penulisan undang-undangnya. Mukadimah terdiri dari 4 alinea, yaitu kemerdekaan disusun dalam satu piagam negara yang berbentuk republik. Itu federasi alinea ketiga. Di Konstitusi RIS terdiri dari batang tubuh 6 bab, 197 pasal. Terus mengenai bentuk negara dan kedaulatan di Konstitusi RIS yang merdeka berdaulat ialah satu negara oknum
demokrasi dan berbentuk federasi, itu di pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah konsepsi kewajiban atau tanggung jawab dalam HAM menurut Undang-Undang 1945? Menurut Undang-Undang 1945, konsepsi kewajiban atau tanggung jawab HAM yaitu memberikan semua hak yang dimiliki oleh setiap individu, baik berupa individu maupun organisasi, yaitu bebas mengajukan pendapat dan hidup aman dan juga sejahtera. Bagaimana, Puji? Apakah cukup? Baik, cukup Rindi, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puji Hayati. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7 dan 9 yang akan dijawab oleh Ajeng Nadia. Untuknya saya persilahkan. Pertanyaan dari kelompok 7 oleh Doni, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah penegakan HAM di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik? Apakah pandemi COVID-19 saat ini mempengaruhi proses penegakan HAM di Indonesia? Jika iya, jelaskan apa saja yang mempengaruhinya dan jelaskan pula bagaimana upaya untuk mengatasinya supaya HAM di Indonesia berjalan dengan baik. Jawabannya, menurut kelompok kami, nyatanya belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran tersebut antara lain adalah peristiwa Trisakti, peristiwa Tanjung Priok, kasus pembunuhan Marsinah, kasus pembantaian massal anggota PKI, dan masih banyak lagi. Pandemi COVID-19 berdampak hampir seluruh masyarakat dunia di berbagai sektor yang berimbas pada pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu, pandemi yang terjadi secara global ini juga ternyata mempengaruhi terhadap penegakan, jaminan, dan pemenuhan HAM. Ketika membahas persoalan COVID-19, situasi penegakan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia belum banyak berubah. Komnas HAM masih banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia, juga kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi selama masa pandemi COVID-19. Selain penanganan COVID-19 yang pendekatannya kurang berperspektif hak asasi manusia, rendahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menimbulkan kerugian di masyarakat. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menggembirakan dari penanganan COVID ini. Bahkan beberapa hari terakhir penambahan COVID kasus masih tinggi. Lalu upaya yang harus dilakukan supaya HAM berjalan dengan baik, yaitu pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan. Bagaimana, Doni? Jawabannya, apakah cukup puas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Dimas, perwakilan dari kelompok 9. Beberapa waktu lalu ada kasus penembakan terhadap Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek. Penembakan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian karena mereka diduga melakukan penyerangan balik pada saat di dalam jalan tol. Khususnya terkait 4 laskar PKI yang awalnya ditangkap hidup lalu dibawa oleh polisi, namun mereka disebut polisi tak diborgol dan karena mencoba mencekik anggota dan merebut senjata polisi, maka keempatnya ditembak mati di atas mobil polisi di kilometer 51 Tol Jakarta Cikampek. Menurut kalian, apakah ini kasus pelanggaran HAM yang berat atau tidak? Dan bagaimana pandangan kalian mengenai kasus ini? Karena kasus ini pelaku penembakannya merupakan aparat. Apakah kasusnya dijatuhi hukuman seperti halnya masyarakat biasa atau tidak? Mohon dijelaskan.
Jawabannya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa peristiwa penembakan 6 laskar FPKI tidak mengandung unsur pelanggaran HAM berat. Menurut Taufan, Komnas HAM telah memberikan kesimpulan secara komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia karena tidak ditemukan unsur-unsur kasus ini disebut sebagai pelanggaran berat sebagaimana Undang-Undang 2006 Tahun 2000. Menurut kelompok kami, tidak ada aparat ataupun masyarakat biasa jika jika mereka melanggar undang-undang yang harus dihukum. Bagaimana Dimas dengan jawabannya? Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sampai kelompok 9 yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 8 yang telah memberikan penjelasan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Dan dari apa yang telah kalian diskusikan dan kalian pertanyakan itu sudah cukup bagus ya, ada perkembangan dari kalian tentang pemahaman materi, dan memang dari banyak pertanyaan yang diajukan ini sudah mengarah kepada isu-isu penegakan HAM yang berlaku di Indonesia ya khususnya. Walaupun perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya HAM ini adalah konsep yang sangat universal ya, yang menyangkut kehidupan dunia yang diawali oleh bagaimana ya perkembangan kemanusiaan yang sempat menjadi hal yang tidak diperhatikan oleh sejarah dunia di masa-masa lalu. Kemudian setelah ada kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dibarengi dengan adanya kesadaran akan pentingnya penegakan hak asasi manusia. Dari Magna Carta kalau kita lihat ya sampai ke Declaration of Human Rights ya di PBB di tahun 1948. Jadi dalam hal pemahaman HAM ini ada beberapa konsep ya sebelum mengarah kepada penegakan HAM yang lebih kepada unsur penegakan hukum ya sebagai salah satu rangkaian penegakan hukum. Karena dari sisi definisi sendiri HAM adalah suatu hak yang paling mendasar dari manusia kan, yang dibawa sejak lahir. Jadi ada konsep mengenai pandangan HAM ya, atau humanisme yang awal mulanya berkembang. Kemudian juga mengenai isu-isu HAM yang berkembang secara cukup sporadis ya ke seluruh dunia ya, sampai kepada isu penegakannya dan bagaimana HAM dalam konteks penegakan hukum. Oke, mengenai isu-isu HAM yang tadi di awal sudah saya uraikan juga barusan ya, bahwa memang ini adalah satu konsepsi yang menjadi salah satu hal atau azas yang menjadi perhatian khusus setiap negara bangsa ya, nation state dan rule of law, negara hukum. Artinya bahwa negara itu harus memiliki perlindungan HAM ya. Salah satu tujuan bernegara itu adalah melindungi hak asasi manusia yang termuat dalam hukum dasarnya yaitu konstitusi. Makanya pada bab konstitusi kan kita membahas ya, ada 3 unsur paling tidak dalam konstitusi itu. Yang pertama adanya pembatasan kekuasaan, yang kedua pembagian kekuasaan, dan yang ketiga adalah jaminan atas hak asasi manusia. Kenapa harus ada batasan dan harus ada pembagian kekuasaan? Biar kekuasaan tidak sewenang-wenang, biar fungsi penguasa itu bukan untuk menindas tapi untuk melindungi. Itu yang tentu ya. Jadi kalau bagaimana upaya pemerintah tadi yang ditanyakan negara yaitu melindungi ya lewat penegakan hukum.
lewat pelindungan terhadap warga negaranya. Jangan ada lagi kekerasan ya, yang dilakukan oleh aparat, oleh penegak hukum, oleh negara kepada rakyatnya. Itu HAM secara spesifik seperti itu. Ya terlebih lagi jangan sampai ada lagi upaya saling mengganggu hak antar orang ya, saling menghargai hak antar sama manusia. Karena setiap manusia itu kan punya hak yang secara prinsipil ya harus dijunjung tinggi oleh setiap individu, tetapi hak tersebut juga harus dilihat dari hak orang lain. Nah, bagaimana agar tidak ada gesekan antar hak antar individu itu. Ya. Apalagi kan kronologi adanya HAM yang dibawa oleh dunia barat yang saya sebut dengan HAM yang bersifat universal adalah dari humanisme, dari HAM yang berawal dari filosofi individualis ya. Manusia sebagai makhluk individu, manusia hanya melihat dari sisi kemanusiaan saja ya. Kodrat sejak lahir ya, diri manusia tanpa melihat siapapun ya. Tanpa melihat siapa yang membentengi diri manusia itu sendiri. Sehingga perjuangan HAM yang dikampanyekan oleh dunia internasional itu kadang berbeda dengan kampanye HAM atau dalam konteks sosiologis HAM yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara Indonesia. Kita memiliki Pancasila ya, dalam sila kedua dikatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara manusia itu kan bukan hanya sebatas makhluk dari sisi kemanusiaannya saja ya. Manusia menurut Pancasila sila pertama harus dibawa gitu kan, karena sistem filsafatnya Pancasila itu saling berhubungan antar setiap sila. Artinya batasan kekuasaan manusia itu adalah Tuhan, hukum Tuhan. Itu menurut Pancasila paling tidak ya. Bukan murni, bukan hanya untuk memperjuangkan manusia. Beda ketika kita berbicara mengenai HAM yang bersifat universal. Karena orang menolong orang hanya untuk demi kemanusiaannya saja. Mungkin kalau kita menolong orang lain itu karena bagian dari perintah Tuhan untuk berbuat baik itu. Agar mendapatkan balasan dari yang maha kuasa. Itu secara prinsip dasarnya ya. Yang kedua dari sisi penegakan hukum misalnya, manusia itu boleh membuat aturan, membuat hukum, membuat perlindungan hukum negara ya, lewat kekuasaan. Tetapi selama hukum yang dibuat oleh manusia, oleh negara itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan ya. Contoh misalnya ada sifat kodrat manusia menurut humanisme yang dibawa oleh orang-orang barat ya. Hak yang paling mendasar, hak yang dibawa sejak lahir. Eis, ada istilah namanya Eis? Enggak ada. Eis terlahir misalnya, ditakdirkan untuk mencintai ya. Atau saya sendirilah, saya terlahir untuk mencintaimu misalnya. Ketika ada orang yang menolak saya berarti orang itu telah melanggar HAM, telah tidak menghargai hak saya untuk mencintai. Ya, dalam hal itu kan ada pelindungan mengenai rasa cinta yaitu lewat aturan tentang perkawinan, pernikahan. Kan negara melindungi itu. Ya. Karena sifat kodrat manusia. Kemudian juga mengenai misalnya, tapi ini kasusnya beda ya. Agus ditakdirkan untuk mencintai Asep misalnya. Eis akan mengajak Iis untuk berumah tangga. Kira-kira itu isu apa dalam konteks HAM di Barat? HAM yang universal ya. Itu isu apa coba kasus? Ya Iis suka sama itu hak ya. Kalau kemarin kita membahas misalnya hukum misalnya, ada hukum perdata, ada persidangan perdata di KUA, di pengadilan agama. Kenapa kamu menceraikan istri kamu? Kenapa kamu menceraikan pasangan kamu? Kan yang lainnya biasanya karena masalah ekonomi, karena masalah ketidakcocokan. Ada yang bilang karena saya itu ada perbedaan Pak dengan pasangan saya. Apa perbedaannya? Perbedaan jenis kelamin. Jadi tidak cocok jenis kelamin. Justru kan nikah harus beda jenis kelamin ya. Berarti kalau yang sama jenis kelamin, suka sama jenis kelamin berarti itu kaum homoseks ya, gay atau lesbian. Nah, dalam konteks perjuangan HAM di Barat yang disebut dengan HAM burger mungkin ya gitu, HAM-nya itu adalah isu-isu bagian dari hak kodrat manusia katanya. Sementara dalam konteks kita, mungkin dalam konteks Pancasila, dalam konteks
agama yang dibawa dalam dasar bernegara kita, ya, ketuhanan yang Maha Esa, berarti homoseks itu bukan HAM gitu kan, tapi itu adalah pelanggaran terhadap ataupun penyimpangan terhadap seksual ya gitu. Sehingga kalau ada beberapa aktivis kita yang menganggap bahwa itu adalah bagian dari HAM berarti tidak paham itu mungkin Pancasila kan gitu. Jadi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kalaupun memang manusia memiliki segala bentuk kebebasan yang tidak bisa dibatasi. Tapi kan batasannya adalah hukum agama ya, hukum Tuhan. Saya kira itu yang harus Anda pahami ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang HAM semuanya adalah karena demi HAM ya, demi HAM dan sebagainya. Termasuk berbicara, berdebat, mengemukakan pendapat ya. Kan bagi orang-orang barat mungkin itu biasa karena mereka individualis, bebas, terbiasa. Di kita terbiasa bermusyawarah dengan baik, dengan bijak. Oke, yaitu tentang masalah HAM ya, tentang secara universal. Yang universal ya, konsep isu-isu HAM itu banyak, tapi kadang dari sisi sosiologis, filosofis itu berbeda antar satu bangsa, antara satu negara dengan negara yang lainnya, dengan bangsa yang lainnya. Nah sekarang mengenai penegakan HAM ya di Indonesia. Prinsip HAM adalah secara prinsip ya, segala bentuk pelanggaran, segala bentuk kejahatan terhadap manusia, itu melanggar HAM tidak? Selain isu-isu tadi yang tadi Anda bicarakan ya. Kan minggu lalu kita berbicara masalah hukum ya, penegakan hukum, pidana, perdata, dan lain-lain. Kan ada salah satu dalam bidang hukum juga ada hukum kejahatan tentang masalah kejahatan, pelanggaran, dan sebagainya. Saya mau tanya, apakah segala bentuk kejahatan itu melanggar HAM tidak? Silakan. Contoh dari kasus pidana, minggu lalu kita bicara hukum pidana. Apa sih contoh pelanggaran pidana itu? Masih ingat minggu lalu? Oke, silakan Anda berpikir 1 menit ya. Saya bertanya, Anda berpikir dulu. Apakah segala bentuk kejahatan itu merupakan pelanggaran HAM? Apa konsekuensi dari orang yang melakukan kejahatan dan apa bentuk konsekuensinya, bentuk hukumannya gitu kan? Itu dulu. Silakan 1 menit.
Oke, ada yang bisa jawab? Lucy? Anissa Dwi? Fitri? Farhan? Dea Fitriani? Wula Naura? Dimas? Siva Maulida? Kamila? Amalia? Ardia? Salma? Aulia Dwi? Septi? Dimas? Rian? Annisa? Muhammad? Zamzam? Azmi? Hilda? Dea Fitriani? Lucy? Hairunisa? Lia Wilia? Eva Dwi? Salwa? Rini? Ini yang saya sebut tidak ada yang menyaut sama sekali. Doni? Siti? Jihan? Jihan? Dila? Asep? Mausul? Suara saya kedengar nggak ini? Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Apa? Iya, jawab. Kan saya tadi udah ngasih waktu 1 menit. Kenapa diam? Kan bukan pertanyaan berat ini. Bapak izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ini menurut Rindi ya, Pak. Kalau menurut Rindi, setiap kejahatan itu kayak merampas ininya tuh ke hak asasi manusia gitu. Soalnya kan setiap individu itu berhak mendapatkan kehidupan yang nyaman gitu, yang nyaman serta aman gitu. Nah, kalau adanya kejahatan, menurut Rindi itu jadi hidup kitanya nggak aman, jadi termasuk ke pelanggaran HAM. Kayak gitu, Pak. Oke, yang lainnya setuju nggak? Atau tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Saya mau tanya, Anda dibunuh misalnya, Anda diganggu, merasa dirampas nggak hak Anda? Atau Anda tidak peduli sama Anda sendiri sebagai manusia? Nah, ini pertanyaan yang mudah, yang ringan ya. Atau suka Anda diganggu HAM Anda, hak Anda, dan nggak ada masalah gitu dengan gangguan terhadap diri Anda. Oke, yang lainnya coba. Lucy, Anissa Dwi, Farhan, Fitri Rahman, Bulan Naura, Dimas, Siva Maulida, Kamila, Amalia, Ardia Garini, Salma Alfiani, Siva Salsa, Aulia Dewi, Septi Dwi Anissa, Dimas Trian, Dia Wilia, Anissa
Puji Hayati. Coba semuanya buka ininya, audionya. Di mute semuanya. Apakah segala bentuk pelanggaran itu melanggar HAM tidak? Kita berbicara hukum pidana ya. Minggu lalu bicara hukum pidana tentang kejahatan dan sebagainya. Pembunuhan, pencurian, pengedaran narkoba dan sebagainya. Itu kan bentuk pelanggaran. Sementara kita hari ini baca tentang penegakan hukum secara spesifik yaitu HAM. Tapi secara prinsip, apakah segala bentuk kejahatan itu bertentangan dengan HAM atau tidak? Buka aja ininya. Audionya. Saya ulangi, apakah segala bentuk kejahatan itu bertentangan dengan HAM atau tidak? Apa sih HAM itu? Tadi kan udah saya bilang, HAM kan harus ada presiden. HAM itu adalah hak yang di bawah sejak lahir ya, hak yang paling mendasar. Setiap manusia memiliki hak asasinya masing-masing. Pertanyaan saya, apakah segala bentuk kejahatan itu melanggar HAM atau tidak? Ajeng. Puji Hayati. Fatma. Yeni. Izin menjawab, Pak. Langsung aja jawab, nggak perlu izin. Kalau menurut saya setuju dengan pernyataan Rindi karena HAM itu kan tujuannya untuk kayak perdamaian gitu agar setiap manusia itu Bukan, memiliki. saya cuma tanya bertentangan atau tidak itu. Cuma nanya itu. Iya, bukan. Iya, Udah. menurut saya Indra. bertentangan dengan. Indra Fitria. Mutiara Bulan. Bapak, saya akan menjawab. Menurut yang saya baca, setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran HAM itu disebut pelanggaran HAM. Oke. Berarti ada perbedaan, ada persamaan ya. Segala bentuk pelanggaran adalah bertentangan dengan HAM ya. Tapi tidak semuanya disebut kategori penegakan HAM yang tadi dibahas oleh dalam hal ini. Oke, saya berbicara prinsip dulu ya, belum berbicara masalah penegakan hukum. Jangankan pembunuhan ya, misalkan Anda diganggu aja kan merasa hak dihina aja kan Anda merasa diganggu nggak hak Anda? Dibully misalnya. Iya. Iya, Pak. Terganggu, Pak. Oke, saya mau tanya sekali lagi, apakah segala bentuk kejahatan, segala bentuk pelanggaran itu bertentangan dengan HAM nggak? Coba yakin aja, Anda jawab. Saya minta biar kita punya persepsi dulu gitu ya. Bertentangan tidak? Secara prinsip. Ini kamu mikir lagi. Ada yang bertentangan, ada yang Enggak, tidak, saya mau Pak. tanya bukan ada, bukan enggak. Saya belum berbicara masalah penegakan, berbicara dulu prinsip dulu. Urusan nanti prosesnya itu belum saya ke sana. Secara prinsip pembunuhan itu melanggar HAM tidak? Iya, melanggar. Iya, Pak. Pak. Coba ini sudah menjelang akhir pertemuan. Tadi saya cukup apresiasi dengan diskusi. Tapi ketika saya masuk, ya ada yang setengah-setengah mungkin mau masuk kuliah atau tidaknya ya. Saya hanya ikut gabung saja.
biar saya ini bisa membedakan mana penegakan hukum, mana penegakan HAM gitu ya. Dari sisi penegakan nanti kita bicarakan lagi. Tapi ini prinsip dulu. Kita bicara HAM dulu kan dari sisi definisi ya. Tentang segala bentuk manusia itu ingin bebas, ingin hidup tenang. Mungkin ada berbagai gangguan, ada berbagai kejahatan di sekitar kita. Tapi segala bentuk kejahatan itu adalah melanggar HAM atau tidak? Sekali lagi. Melanggar HAM, Pak. Melanggar HAM, Pak. Melanggar HAM, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa konsekuensi seseorang dari yang berperilaku jahat? Orang yang melanggar hukum akibat kejahatan misalnya, apa konsekuensinya? Izin menjawab, Pak. Kalau untuk kayak penjahatan tadi contohnya misalnya pembunuhan, itu konsekuensinya pasti masuk penjara Enggak, gitu atau enggak perlu ini. Orang sanksi dari hukuman itu apa aja itu? Tidak perlu bicara panjang lebar. Jenis hukuman apa aja? Ya? masuk penjara gitu, Pak. Masuk penjara. Selain penjara apalagi hukuman yang berat misalnya, yang lebih berat dari penjara apa? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati. Oke, kita bicara prinsip. Ini masih prinsip ya. Siapa di sini yang mau dipenjara? Kenapa tidak mau dipenjara? Kan ingin hidup nyaman dan bebas, Pak. Kalau di penjara itu hidupnya tidak bebas. Berarti bagaimana? Kalau dari sisi HAM bagaimana? Penjara itu sesuai dengan HAM tidak? Kalau ada penjara. Orang bersalah, ngaku bersalah misalnya. Melanggar HAM merasa mau nggak dia di penjara sebenarnya? Tidak. Penjara itu sebuah tempat yang sesuai dengan HAM atau tidak? Tadi kan bilang tidak ingin bebas. Tidak bebas. Saya mau tanya sekali lagi. Anda kan tidak mau di penjara. Betul? Atau mau? Saya mau tanya, penjara itu tempat yang sesuai dengan HAM tidak? Tidak. Sesuai, Pak. Ya udah kalau sesuai, udah kamu penjara aja sana. Saya berbicara prinsip dulu ya, berbicara logika dulu. Orang salah pun kan belum tentu ya. Kenapa orang bersalah ngaku salah? Dia di penjara. Apakah dia memang mau nggak di penjara? Orang bersalah. Kira-kira? Tidak, Pak. Kalau begitu, saya mau tanya sekali lagi. Penjara itu, saya bukan nanya alasan, bertanya yang jelas dulu. Penjara itu tempat yang sesuai dengan HAM atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Hukuman mati itu, hukuman mati misalnya, itu perilaku yang sesuai dengan HAM atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Secara prinsip penjara maupun hukuman mati itu adalah sesuatu yang melanggar HAM ya. Karena merampas orang untuk yang bebas, merampas orang yang hidup misalnya. Kita belum ke kronologi ke sana ya, belum tanya alasan, tapi ya bukan itu dulu, prinsip dulu kan. Makanya tidak semua orang tidak mau di penjara karena semua orang ingin bebas. Walaupun dia pun bersalah. Makanya kalau tidak mau di penjara, kalau tidak mau dirampas hak Anda ya jangan merampas hak orang lain gitu. Nah, namun prinsip yang kedua ya ini juga demi sebuah berbicara masalah penegakan hukum ini ya, berbicara masalah konsekuensi hukum itu HAM bisa dikesampingkan gitu ya. Jadi walaupun penjara atau hukuman mati itu adalah perbuatan yang melanggar HAM, tapi demi penegakan hukum itu bisa dikesampingkan. Udah nggak perlu. Dalam perang misalnya, perang itu peristiwa, tadi ada pertanyaan mengenai perang. Perang itu peristiwa yang memang perbuatan yang melanggar HAM kan, saling membunuh. Tapi kalau seandainya misalnya ada tentara, lihat musuh mau nembak, takut misalnya, oh, takut HAM misalnya. Ya kapan selesainya perangnya kan gitu. Jadi ada beberapa kondisi tertentu yang HAM itu bisa dikesampingkan gitu kan. Termasuk dalam penegakan hukum ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang perbedaan baru ini ya. Saya bilang tidak semua kejahatan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Katakanlah yang masuk ke Komnas HAM,
yang diadili di pengadilan HAM. Apa perbedaannya? Jadi apapun itu, sekali lagi ya, apapun itu, orang membunuh misalnya, ada pembunuhan, preman membunuh tukang parkir. Itu perbuatan melanggar HAM tidak? Enggak ada. Melanggar HAM. Masuk ke pengadilan HAM tidak kalau diadili dia? Masuk ke apa tadi? Ke Masuk pelanggaran ke HAM ya, Mas? pengadilan HAM tidak? Masuk ke pengadilan HAM tidak? Ada preman membunuh tukang parkir misalnya. Masuk ke pengadilan HAM tidak? Kan sama-sama. Masuk. Coba bener nggak? Masuk. Itu tindakan pidana umum atau tindakan pelanggaran HAM? Makanya saya ingin berbeda. Anda harus paham dulu gitu ya, yang saya maksudkan tadi. Berbicara masalah prinsip, semua kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, gitu ya. Tapi kan tidak semua kasus kejahatan itu akan masuk ke kasus pelanggaran HAM. Atau katakanlah yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang di sini adalah yang masuk ke pengadilan HAM. Kan minggu lalu kita belajar hukum pidana, hukum pembunuhan. Korupsi juga ada tindakan pidana, narkoba juga tindakan pidana, maka sampai ke hukuman mati kan gitu. Konsekuensi dari pengedar narkoba itu. Kalau orang baku hantam saling membunuh, tadi contohnya preman dan tukang parkir misalnya. Itu masuk ke pengadilan HAM atau tindakan pidana biasa, pidana umum? Tindakan pidana. Karena Bapak izin menjawab ya. ya, Kejahatan dengan pelanggaran HAM itu berbeda karena kejahatan adalah sebuah aksi yang jelas-jelas melanggar, sedangkan pelanggaran HAM itu sama dengan kita berbuat sesuatu yang dilarang. Mungkin seperti itu, Pak. wah ini ngaco, jadi tambah bingung lagi ya. Mau kejahatan ke, mau pelanggaran ke, itu sama-sama hal yang bertentangan dengan HAM ya, bentuknya. Tapi ini penanganan kasusnya yang membedakan ya. Ini mah masuknya ke kategori pidana umum, ini masuk ke pidana khusus yaitu yang masuk ke pengadilan HAM. Sekali lagi saya luruskan. Ketika ada orang per orang tadi, yang kan minggu lalu kita udah berbicara hukum ya, contohnya adalah hukum pidana salah satunya. Hukum pidana itu hukum tentang tadi, contohnya pembunuhan ya, tukang beca dibunuh oleh tukang parkir, oleh preman, misalnya. Itu masuknya ke pengadilan HAM atau ke tindakan pidana biasa. Walaupun sama-sama melanggar HAM ya, apapun itu, mau tukang beca, mau siapapun, pelaku ataupun korbannya, tapi kasus yang membedakan adalah kasus penanganannya ya, penanganan kasusnya, kategori jenis hukumannya. Contoh dari kasus kejahatan HAM apa coba? Tadi yang tadi dibicarakan oleh kelompok 8. Contoh kasus pelanggaran HAM apa? Yang di Indonesia, yang tadi ditanyakan, didiskusikan oleh kelompok Anda. Yang pernah terjadi di Indonesia, kasus pelanggaran HAM. Tragedi Trisakti yang itu, Pak. Tragedi Trisakti apalagi? G30 G30, pembunuhan PKI dan sebagainya, pembunuhan Laskar FPI misalnya oleh tentara, oleh polisi. Coba Anda bandingkan dengan kasus terbunuhnya tukang parkir oleh preman di pasar. Betul itu sama-sama pembunuhan, sama-sama kejahatan. Tapi ya kan yang satu mau masuk ke, mana yang masuk ke pidana biasa, mana yang masuk ke pengadilan HAM.
prinsipnya sama melanggar HAM ya, kejahatan, pembunuhan, pembantaian. Tapi yang saya maksud ini yang membedakan adalah penanganan kasusnya. Kalau tukang parkir dibunuh, itu masuknya ke mana? Tindakan pidana biasa atau pidana HAM? Galuh, kamu apa? Doni, Menurut aku ke pidana biasa, Bapak. yang mana? Yang mana? Yang itu Pak, yang tukang parkir. Sementara kalau yang HAM, Kalau hama Bapak, kalau misalkan yang seharusnya melindungi tapi dia tuh melanggar, jadi malah ya jadi harusnya melindungi. sudah ada gambaran ya. Bisa nggak Anda membedakan ya dari kejadian ini, kalau kejadian biasa, pidana biasa dan kejahatan HAM. Kira-kira kan dalam setiap peristiwa itu ada dua aktor, ya. Siapa aja aktornya coba? Dalam setiap kejadian itu ada dua pihak. Mana aja? Ada kejahatan nih. Kan ada dua pihak. Pertama siapa sebagai apa, yang kedua sebagai apa? Ada pembunuhan. Ada berapa pihak yang terlibat? Jadi dua, Pak. Dua. Yang pertama sebagai Pelaku dan korban. pelaku dan korban, ya. Nah, sekarang yang membedakan ya antara pidana umum, pidana biasa dengan pidana HAM itu dari pelaku dan korbannya. Tentunya sama-sama siapa? Korbannya sama-sama, baik pelaku mau korban prinsipnya sama ya, harus sama-sama manusia ya. Betul? Apa betul? Nah, kalau Kunti itu tidak mungkin bisa dikenai hukuman ya. Mau nggak jadi Kunti? Tahu Kunti? Ada yang tahu Kunti? Tahu, Pak. Iya, tapi ada yang mau jadi Kunti? Tidak. Kenapa? Kan bisa terbebas dari masalah HAM dan hukum ya kalau Kunti itu. Kan itu bisa lebih mulia lagi dari tukang beca. Tahu kan ada sebuah cerita kan, tukang beca dapat penumpang perempuan cantik, mang eureun cenah. Naik si perempuan itu. Pas mau ke rumahnya malam-malam kan ya, gelap. Mang payun di depan katanya. Turun. Pas bayar, nih Mang, uangnya cenah. Ditempok si Mang teh. Daun ternyatanya. Lain uang, terus dapat juga punggungna bolong gitu kan. Kan ngamak si tukang beca teh. Masa sugan teh jelema, dasar Kunti cek si tukang beca teh. Kan ngamak tukang beca cenah. Nya mending aing cenah tukang Kunti daripada maneh tukang beca. Jadi mendingan bisa lebih mulia daripada tukang beca ya, jadi Kunti itu. Korbannya pun harus manusia ya. Dulu ada kasus Sumanto, pernah mendengar Sumanto? Apa coba kira-kira dari Sumanto itu peristiwanya? Yang memakan manusia. Makan manusia. Manusianya hidup atau mati? Yang dimakannya? Mayat. Mayat kan, mayat itu makanya dulu ahli hukum pidana, ahli HAM juga berdebat ya, berbeda pendapat. Ini masalah kejahatan HAM, hukum atau hanya pencurian aja kan? Nggak lazim juga pencuriannya. Karena yang dicuri adalah mayat lalu dimakan itu kan si mayat itu. Tapi kan apapun itu orang takut Sumanto ya. Semua orang takut. Kan ada kejadian nih orang ketemu Sumanto, langsung lari. Wah, dikejar-kejar. Pas udah capek langsung ke ada pinggir, ada jurang ya. Kan kalau jurang kan bingung mentok kan. Terengkog mau loncat pasti mati gitu kan. Di belakang ada Sumanto kan bingung. Akhirnya dia pasrah berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari Sumanto katanya. Pas kan sambil merem ya berdoanya gitu. Kusuk dah saking kusieun, saking takutnya. Pas nyoreh ke samping agak belakang sedikit, Sumanto ge keur kieu kan doa Sumanto ge. Sumanto kan nggak doa. Oh iya, doa naon? Doa sebelum makan. Tinggal siap-siap ke dahar. Kita jelema si Sumanto namanya. Oke, coba tadi kejadian tadi, apa sih perbedaan antara kasus yang tadi Laskar FPI gitu kan, G30, Trisakti, Munir, siapa pelakunya biasanya?
Pasti manusia, tapi dalam hal apa? Dalam konteks apa? Pelaku kejahatan HAM itu siapa? Tukang beca, tukang parkir, kan juga udah siapa tadi yang jawab? Galuh kan? Yang harusnya melindungi tapi malah kira-kira siapa itu? Trisakti misalnya, siapa korbannya? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Pelakunya siapa? Pemerintah. Ya, aparat ya. Jadi dalam hal penegakan kasus yang dikategorikan HAM itu adalah ketika pelakunya adalah institusi ya. Bisa aja siapa aja kan, bisa aparat, bisa polisi, bisa tentara. Kasus Munir itu memang sudah diadili tapi dalam pidana biasa saja gitu, bukan HAM. Karena yang dieksekusi adalah pelakunya si Polikarpus, pilot Garudanya gitu, yang memberikan racun itu. Kalau misalnya ditemukan Komnas HAM menemukan bahwa ada aktor nih disuruh oleh polisi, oleh presiden, oleh siapapun ya mungkin bisa itu masuk ke HAM, ke pelaku atau aparat yang menyuruh Munir itu. Jadi aparat ya. Di Papua kan tentara. Ya. Di Timor Leste itu tentara. Tentara kita dulu banyak yang dilarang ke negara lain karena dianggap melakukan kejahatan HAM. Kalau memang tidak bisa diadili oleh pengadilan HAM di Indonesia itu bisa diadili oleh pengadilan HAM internasional. Termasuk G30 SPKI itu bukan G30-nya tapi peristiwa sebelum G30 kan PKI membantai umat Islam ya, ulama, santri. Setelah itu balas dendam. Ulama, santri balas dendam ke PKI dibantu oleh tentara untuk memusnahkan pengaruh-pengaruh PKI. Memang ada aksi dan reaksi dari kejadian itu. Tapi kan ada rekonsiliasi kan akhirnya ya. Trisakti itu ribet karena memang pejabat setelah reformasi banyak yang menjabat juga ya. Wiranto kata bilang non yudisial. Ya Wiranto waktu itu kan panglima tentara paling tinggi ya. Setelah itu Wiranto juga menjabat lagi Menko Polhukam zaman Jokowi kemarin. Ya mungkin kalau itu terbukti ada penyelidikan yang mendalam bahwa ada keterlibatan disuruh oleh pelaku ya mungkin bisa aja Wiranto dan TNI yang terlibat kejahatan HAM di Trisakti. Karena itu ya, makanya walaupun kita punya undang-undang HAM, punya Komnas HAM, tapi belum ada kasus yang masuk ke pengadilan HAM di Indonesia. Termasuk Laskar FPI itu kan, yang menjadi kejanggalan juga. Tim independen mengatakan bahwa ada dari saksi, dari korban, ada dari keterangan yang lain-lain itu mengatakan bahwa itu ada kejahatan HAM yang luar biasa, yang kejam gitu kan. Tapi menurut Komnas HAM, ya dia bisa, karena dia yang berwenang ya, akhirnya kan hasilnya dia bilang sebaliknya malah kan yang jadi korban adalah polisi yang akan dilawan, yang akan ini oleh para santri-santrinya EPI itu, santrinya Habib Rizik itu. Jadi itu yang saya maksud ya. Jadi prinsip hukum dan HAM kadang-kadang ya ada persamaan, ada perbedaan gitu kan. Semua prinsip pelanggaran hukum ya pasti pelanggaran HAM, tapi tidak semuanya kasus ditangani oleh HAM. Bahkan makanya isu-isu yang dapat gali dari hal ini banyak ya, tentang kontroversi hukuman mati misalnya. Ini kan ini sesuai dengan HAM atau tidak itu kan. Dan ini berbahaya gitu kan. Kalau kita memandang bahwa hukuman mati misalnya tidak sesuai dengan HAM kalau diri kita ya. Bahkan narkoba tahu kan ya, narkoba kejahatan yang luar biasa gitu kan, karena pelakunya, para bandarnya dapat dikenai hukuman mati. Sementara kalau para pecandunya itu tidak akan dikenai hukuman mati ya, paling direhabilitasi. Makanya jangan coba-coba narkoba, walaupun ada yang selalu mencoba ya. Ku selalu mencoba, dan ditangkap kemarin ya beberapa hari lalu oleh polisi. Siapa itu? Ya artis banyak yang seperti itu ya. Karena ya orang ada pertanyaan bagaimana nih Pak samanya orang gila. Ya orang gila kalau dia mengganggu kan bisa dipasung, diapakan gitu ya. Itu melanggar HAM atau tidak? Ya itu orang gila kan kalau demi sebuah hak yang lain ya harus diamankan gitu kan. Tapi ini ada orang kalau narkoba kan lebih orang waras disuruh gila kan? Ya, ada yang pernah mabuk di sini? Bahaya nggak mabuk menurut Anda? Narkoba itu bahaya kan? Nah mungkin akan mengakhiri kuliah 1 menit lah saya akan memberi cerita ya. Saking bahayanya mabuk ya. Ada orang mabuk bawa mobil, nabrak warung, jebret. Ini carekannya kudu ngarumpul di warung teh. Nah cenah maneh, manahan mau mobil terbalik. Gandeng silah tong ngomong teuing cenah ya. Garasi aing ya. Jadi nu mabuk mah
warung bisa disebut garasi. Ya. Orang mabuk kemana membawa mobil, membawa pantau mobil, carekan iku jeleman. Cenah maneh membawa pantau mobil, lah gandeng cenah sia cenah. Pan lamun hareudang cenah bisa dibukakeun pantona. Kan itu mah berat-berat ya membawa pantau mobil. Jadi banyak lah ya masalah-masalah HAM yang belum digali di ini ya. Mudah-mudahan kita nanti ada pertemuan yang lebih bisa tenang lagi mengulang materi yang belum dimatangkan. Dan saya harapkan ya prinsip itulah ya ketika nanti sudah ada perkuliahan lagi kita di akhir kuliah nanti Anda hadirlah di perkuliahan dan ikuti apa yang berusaha untuk menghadirkan diri Anda dalam perkuliahan itu ya. Pesan saya cuma itu aja. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.